Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Islam pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Saat-saat ketika sedang melakukan salat adalah saat-saat kita sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga agar kita tetap terhubung dengan Allah, Allah sudah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, 2 kali pada waktu siang, yakni ketika ada matahari, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, kemudian 2 kali pada waktu malam, yakni ketika matahari sudah terbenam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, dan 1 kali pada waktu fajar, yaitu sholat subuh. Semakin baik kita menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, itu berarti semakin baik pula kita menjaga keterhubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ulama-ulama menggambarkan sholat sebagai mi'rajul mu'min, atau naiknya jiwa seorang mukmin ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, di mana beliau bertemu dengan Allah dan mendapat perintah solat, itu disebut dengan mi'raj. Karena alasan itu pula, solat merupakan mi'rajnya seorang mukmin. Dengan melakukan solat, kita seolah-olah sedang bermi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tingginya dan pentingnya nilai solat, maka hal-hal yang dapat mengganggu komunikasi kita dengan Allah ketika sedang solat, itu dilarang dan dapat membatalkan sholat. Salah satunya adalah berbicara. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa ia berkata, "Dulu kami pernah berbicara ketika sedang melaksanakan sholat. Salah seorang dari kami berbicara dengan teman yang berada di sebelahnya ketika sedang sholat, sampai akhirnya turun ayat wa qumu lillahi qanitin, yang artinya dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara." Hadis riwayat Muslim. Larangan berbicara pada saat sedang sholat juga didasarkan pada hadis riwayat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, secara berturut-turut. Mereka juga mengatakan bahwa jika di dalam mulut orang yang sedang sholat terdapat gula, lalu orang itu menelan ludah yang bercampur dengan larutan gula, hal itu membatalkan sholatnya. Menurut mereka,
larutnya gula disamakan dengan larutnya makanan yang telah dikunyah. Ibnu Abidin, seorang ulama fikih abad ke-19 mengatakan yang membatalkan sholat adalah mengunyah dan menelan makanan atau masuknya makanan ke dalam perut, bukan masuknya rasa makanan. Dengan kata lain, jika mulut kita sudah bersih dan tidak terdapat sisa-sisa makanan lagi di dalamnya, tetapi masih menyisakan aroma makanan, sholat kita tetap sah. Meski begitu, perlu digarisbawahi bahwa batalnya sholat karena mengunyah dan menelan makanan, itu berlaku jika hal itu dilakukan secara sengaja dan sadar. Sedangkan jika hal itu terjadi karena lupa atau ketidaktahuan, hal itu tidak membatalkan sholat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari perbuatan yang dilakukan karena tidak sengaja, lupa, atau karena dipaksa. Lalu jika ada sisa makanan seperti butiran nasi dan sejenisnya yang terselip di sela-sela gigi, apa yang seharusnya kita lakukan? Menelannya atau membiarkannya atau mengeluarkannya? Seorang ulama kontemporer mengatakan sebaiknya jangan ditelan, tetapi biarkan di mulut selama hal itu tidak terlalu mengganggu. Atau jika terasa mengganggu, kita dapat mengambilnya dan mengeluarkannya dari mulut, lalu memasukkannya ke dalam saku pakaian kita. Hampir senada dengan pendapat ini, ulama yang lain memandang bahwa adanya sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi tidak berpengaruh kepada sholatnya seseorang. Tetapi jika sisa makanan yang terselip itu lepas, kita tidak boleh menelannya atau mengunyahnya untuk kemudian kita telan. Hanya saja, persoalannya jika kita memilih untuk mengeluarkan sisa makanan yang terselip itu, kita perlu kehati-hatian. Jangan sampai karena ingin mengeluarkan sisa makanan yang kecil itu, kita justru malah melakukan gerakan terlalu banyak dalam sholat kita, sehingga pada akhirnya dapat membatalkan sholat. Disinilah kita dapat memahami mengapa kita dianjurkan untuk bersiwak setiap kali hendak melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau bukan karena tidak ingin memberatkan umatku, tentu sudah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melakukan sholat." Hadis riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat lain disebutkan pada setiap kali berwudu. Ulama-ulama memahami hadis ini sebagai anjuran sangat kuat untuk membersihkan mulut dan gigi dari sisa-sisa makanan sebelum kita melaksanakan sholat. Akan tetapi membersihkan mulut dan gigi dengan kayu siwak juga tidak selalu mudah. Kayu siwak tidak terlalu tersedia di setiap tempat. Dari situ banyak sekali ulama yang membolehkan kita untuk membersihkan mulut dan gigi dengan sikat gigi biasa. Menurut mereka, tujuan utama dari bersiwak adalah membersihkan mulut dan gigi sebersih mungkin sebelum kita melaksanakan sholat. Dengan menggosok gigi dengan sikat gigi biasa sebelum kita melakukan sholat, itu sudah berarti kita melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
buang air kecil, dan buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa kemungkinan buruk yang akan terjadi jika kita menahan angin di tengah-tengah sholat berjamaah. Pertama, angin akan tetap keluar walaupun sudah kita tahan. Jika itu yang terjadi, tentu kita sudah mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain akibat bunyi atau bau angin yang keluar. Kemungkinan kedua, boleh jadi kita bisa menahan angin sampai sholat selesai, tetapi pikiran kita terfokus untuk menahan angin. Akibatnya tentu sholat kita menjadi tidak khusyuk lagi. Tetapi walaupun demikian, para ulama juga sepakat bahwa sholat yang dilakukan sambil menahan buang angin tetap sah. Karena alasan-alasan itulah, antara lain para ulama memandang makruh hukumnya menahan angin. Nah, jika sholat yang kita lakukan itu adalah sholat Jumat dan keluarnya kita dari jamaah untuk membuang angin dan berwudu ulang dapat mengakibatkan kita tertinggal dari sholat Jumat, apa yang harus kita lakukan? Para ulama sepakat bahwa orang yang tertinggal sholat Jumat karena alasan yang dibenarkan syariat, ia berkewajiban melaksanakan sholat zuhur dan dengan niat sholat zuhur. Ini berdasarkan hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa tertinggal sholat 2 rakaat, maksudnya sholat Jumat, hendaklah ia sholat 4 rakaat, yakni sholat zuhur. Selain itu, kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berwukuf di Arafah pada Haji Wada, dan hari itu adalah hari Jumat, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi melaksanakan sholat zuhur. Ini menandakan bahwa sholat zuhur merupakan pokok, sedangkan sholat Jumat merupakan turunan. Dalam keadaan tertentu seperti sedang dalam perjalanan atau sedang sakit, kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Tetapi kita tidak pernah boleh meninggalkan sholat zuhur, apapun keadaannya. Pemirsa khazanah, sholat malam adalah sholat paling utama setelah sholat fardu untuk dikerjakan oleh seorang muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya, sholat apakah yang paling utama setelah sholat fardu? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan? Beliau menjawab, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram yang merupakan bulan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sholat malam memiliki keutamaan dan banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai jalan untuk memperoleh surga, seperti dinyatakan di dalam ayat 15 hingga 17 surah Ali Imran. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 15 hingga 17. Kedua, sholat tahajud merupakan wujud ungkapan rasa syukur yang paling besar. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW yang masih saja melakukan sholat tahajud sementara dosa-dosa beliau sudah diampuni, beliau menjawab, aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur. Hadis muttafaq alaih. Ketiga, sholat tahajud dapat mencegah pelakunya dari berbagai macam penyakit fisik. Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat malam, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, karena mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, pencegah perbuatan dosa, penghapus dosa, dan pengusir penyakit dari badan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keempat,
Salat tahajud atau qiyamul lail juga merupakan faktor yang dapat mendatangkan kemudahan rezeki. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Thaha ayat 135. Kelima, dengan melakukan sholat tahajud, seseorang akan lebih berpeluang untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW melalui penuturan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit terendah pada setiap malam, yaitu ketika tersisa waktu sepertiga malam. Ketika itu Allah berkata, mana hambaku yang berdoa agar aku kabulkan? Mana hambaku yang memohon untuk aku berikan? Mana hambaku yang memohon ampun untuk aku ampuni? Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi manfaat dari sholat malam, baik dari segi fisik maupun spiritual kejiwaan. Setidaknya ada dua sebutan untuk sholat sunnah pada waktu malam ini, yaitu qiyamul lail dan tahajud. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Ensiklopedia Fikih terbitan Kementerian Wakaf Kuwait mendefinisikan qiyamul lail dalam arti menggunakan waktu malam walau sebagiannya untuk mengerjakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya, dan itu tidak disyaratkan untuk menggunakan sebagian besar waktu malam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahkan mengatakan bahwa seseorang sudah dikatakan melakukan qiyamul lail jika melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melakukan sholat subuh berjamaah pula. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa melakukan sholat isya berjamaah, ia seolah-olah melakukan qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah, ia seolah-olah melakukan qiyamul lail satu malam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari penuturan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebutan lainnya untuk sholat sunnah ini adalah sholat tahajud. Menurut definisi Al-Qadhi Hussein dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, sholat tahajud adalah sholat sunnah pada waktu malam yang dikerjakan setelah tidur. Pengertian ini diperkuat oleh riwayat dari Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ada yang mengira bahwa jika seseorang berjaga pada waktu malam dan melakukan sholat sunnah sampai waktu subuh, ia telah mengerjakan tahajud. Padahal tahajud adalah mengerjakan sholat malam setelah tidur. Pengertian Al-Hajjaj ini cukup beralasan, sebab secara bahasa, kata Al-Hajid dalam bahasa Arab mengandung arti An-Na'im, yakni orang-orang yang sedang tidur. Seseorang yang disebut melakukan tahajud adalah yang melakukan sholat sunnah pada waktu malam setelah sebelumnya tidur. Demikian disebutkan dalam kamus rujukan utama bahasa Arab, Lisanul Arab.
Artinya, walaupun tidak mengatakan tidak boleh mengerjakan sholat malam sebelum tidur, para ulama itu berpendapat bahwa sholat malam setelah tidur adalah lebih baik. Namun demikian, ulama kontemporer mengatakan, jika seseorang tidak terbiasa bangun kecuali ketika azan subuh sudah berkumandang, ia boleh melakukan sholat malam sebelum tidur. Bukan hanya boleh, Syekh Utsaimin bahkan mengatakan, hal itu lebih baik daripada tidak mengerjakan sholat malam sama sekali. Hal ini berdasarkan pada perintah Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, teman karibku, maksudnya Rasulullah SAW berpesan kepadaku untuk melakukan 3 hal: berpuasa 3 hari pada pertengahan bulan, melakukan sholat duha 2 rakaat, dan melakukan sholat witir sebelum aku tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan kata lain, jika kita terpaksa sulit bangun malam untuk melakukan sholat qiyamul lail, kita boleh melakukannya setelah sholat isya dan sebelum kita tidur. Sholat malam itu pun sebaiknya kita tutup dengan sholat witir. Tetapi jika ternyata kita dapat bangun sebelum azan subuh dan masih ada kesempatan untuk melakukan sholat malam, kita boleh melakukan sholat malam lagi. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak perlu lagi mengulangi sholat witir. Sebab dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyempurnakan wudhunya, maka akan keluar semua dosanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa berwudhu dan membaguskan wudhunya lalu keluar sengaja untuk sholat, maka sesungguhnya ia dalam sholat selagi ia sengaja berniat sholat. Dan dengan salah satu langkah kakinya dituliskan kebaikan baginya, dan dihapuskan darinya 1 keburukan dengan langkah kaki yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang bermalam dalam keadaan suci, terjaga wudhunya, lalu bangun di waktu malam dan memohon kebaikan kepada Allah dari urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti akan memberikannya kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.